Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini di tanggal 28 Desember 2020 saya akan menganalisa lagi pergerakan indeks untuk besok dan juga ada 5 saham di sektor infrastruktur atau telekomunikasi yang akan saya analisa sore hari ini. Yang pertama Excel, kedua Pren, ketiga Telkom, keempat Tower, dan kelima Tebik. Saya tidak analisa Indosat karena Indosat hari ini di suspend ya. Kita langsung saja ke indeks. Indeks cukup bagus seperti ya analisa ya. Dia akan rebound dan terbukti dia rebound ya. Walaupun sempat ke zona merah tapi akhirnya dia rebound naik 1,357% ke level harga 6.090. Dilihat transaksi ya lumayan tinggi lah di 15 triliun. Asing net sell tapi net sell-nya tipis di 58 miliar. Kita langsung saja ke technical index. Secara technical index mempertahankan supportnya di 6000 ya, walaupun ada support kuncinya ya, support sandaran berikutnya ada di 5930. Itu ada EMA20 yang sempat di hari Rabu minggu lalu di breakdown tapi kemudian naik dan tutup di atas 6000. Jadi potensi untuk besok IHSG 2 hari ke depan ya masih ke atas ya, dia akan menguji 6200. Kalaupun besok koreksi ya koreksinya tidak lebih dari 6000. Jadi apakah dia bisa breakout dari 6200? Kemungkinan kecil ya. Untuk 2 hari ke depan kemungkinan kecil. Di bulan Januari. Di bulan Januari potensi besar IHSG breakout 6200. Dan arah selanjutnya ya, saya sudah pasang target IHSG 6 bulan ke depan di awal Januari atau dia di 5-6 bulan ke depan. IHSG akan ke 6.500, itu target yang saya pasang. Dan kalaupun koreksi harusnya IHSG mempertahankan 6.200. Jadi ini menjadi support kuncinya lagi. Kalau IHSG mampu breakout ya di bulan Januari, mampu breakout 6.200, ini menjadi support kunci dan kemungkinan besar IHSG nggak ke bawah lagi dan EMA20 juga akan naik ya, mungkin akan di daerah 6150 sampai 6180 ini. Jadi seperti itu untuk IHSG, potensi masih bagus, masih ke atas walaupun indikator MACD sudah terbentuk dead cross, tapi nggak masalah karena masih mepet nih, garis biru dan garis merah berdekatan. Bar chart di bawah 0 masih terbentuk tapi ya nggak masalah ya karena IHSG masih ke atas. Jadi seperti itu untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Excel. Excel hari ini cukup bagus, naik 3,69% ke harga 2.810. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan hari ini Excel dibeli asing yang cukup besar. Kalau dilihat broker semarinya terlihat di sini RX net buy di 81.000 ya, YU net buy di 75.000 karena tidak terdapat di top 10 seller. AK akumulasi juga ya, net buy di 30-an ribu. CS juga net buy walaupun tipis di 13.000. Jadi ya broker asing banyak net buy ini. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya masih sama seperti analisa saya kemarin minggu lalu ya. Dia membentuk candle mirip hammer dan mempertahankan supportnya di 2650 sampai 2660. Ya Excel ke atas walaupun hari ini dia naik tidak disertai volume yang tinggi. Bisa terjadi besok koreksi tapi harusnya koreksinya ya tidak akan lebih dari 2660. Tapi potensi besar masih Excel akan ke atas untuk besok menguji 2900. Itu ada potensi menguji 2900 dan ya ke daerah sini ya. Kalau kita lihat upside-nya, kalau sisa 2 hari perdagangan 7%, 6% mungkin bisa. Ya kalaupun tidak mampu breakout ya dia akan menguji 2.900 sampai 3.000 di 2 hari ke depan ya. Apakah masih murah Excel? Excel masih murah. Kalau seperti perhitungan saya harga wajarnya ya ada di 3.300 sampai 3.700. Jadi upside-nya ya masih ada di 20%. Dan target saya sudah pasang target untuk Excel di bulan atau di tahun 2021 harus menguji 4050-nya ya. Itu arah target, tapi target terdekat dia 2-3 bulan ke depan ya menguji 3450. Jadi masih potensi bagus untuk Excel. Excel juga membuat pola head and shoulder apa ya. Nah, jadi seperti ini
Nah, jadi ya bisa juga dia membentuk pola cup ya, ini cupnya, ini handle-nya juga nih. Walaupun di sini juga handle ya, dia buat handle, atau ini bisa juga pola-pola flag ya, pattern flag. Ini dia naik tinggi terus dia membuat benderanya sini terus dia naik ke atas. Ya potensi Excel masih ke atas, nggak perlu takut. Kalau mau buy di harga sekarang juga nggak masalah. Ya, kalaupun koreksi buruk-buruknya Excel ya paling ke 2400 itu, tapi menurut saya sangat kecil kemungkinan kalau dia ke situ. Kalau dia ke situ beli aja. Kalau dia turun dari sini, ini cuma 20% atau 10% kemungkinan dia breakdown dari 2400 ya. Buruk-buruknya juga ya cuman ke 2400, tapi saya rasa juga itu kecil ya. Maksimal dia turun ya menguji EMA 20-nya. Kalau dia koreksi besok ya paling menguji EMA 20-nya di 2600. Jadi seperti itu untuk SL. Target saya masih di 3400 di ya 2 sampai 3 bulan ke depan kesal. Kalau mau spekulasi buy aja, cut loss-nya di bawah EMA 20-nya bisa di 2530 sampai 2520 ya. Jadi seperti itu untuk SL, masih berpotensi ke atas ya. Potensi di awal Januari juga dia akan breakout. Kemungkinan besar dia akan breakout 3000. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Pren. Pren pada hari ini naik tipis 1,42%, kelapa harga 71. Ya, sempat menyentuh lowernya di 69 tapi kemudian naik. Kalau Bapak Ibu coba pasang-pasang buy ya di 69 tadi, kalaupun match ya Bapak Ibu bisa jual di 71 kan lumayan, di 2,5% sampai 2,8% ya. Jadi kalau dilihat Poren jualan tapi jualannya tipis. Kalau dilihat broker semarinya biasa aja ya. Ini biasa aja kalau saya lihat. Ini cuma terlihat nih MG net buy ya, karena tidak terdapat di top 10 seller di 400.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal cukup menarik juga. Pren masih mempertahankan trend line ya. Ini kita hapus trend line downtrendnya ya, dan dia membentuk kemarin doji. Hari ini dia naik satu tick ya untuk besok, walaupun tidak disertai volume ya, tapi ya potensi Pren kalau besok IHSG melanjutkan kenaikan, Pren potensi menguji 74 ya. Hari ini dia sempat menguji EMA 60-nya di 72, tapi kemudian dibawa turun ya, masih dijaga kayaknya ya. Belum saatnya, mungkin di awal Januari atau besok dia mulai. Kalau dia sudah mulai naik ke 75, bisa tutup di atas 75, itu potensi sangat bagus. Pren arah selanjutnya menguji 88. Di situ ada EMA 200-nya dan 91. Dan kalaupun Pren sudah di atas 91, itu potensi bagus ya. Saya sudah pasang target Pren ke 100 bahkan ke 120. Jadi seperti itu untuk Pren masih aman. Menurut saya Bapak Ibu yang punya dari daerah atas ini hold aja. Nggak usah takut dan sabar ya. Pren juga sudah diakumulasi nih di bawah, volumenya sangat besar. Ya tinggal nunggu dia naik. Momentumnya juga masih bagus nih, Pren juga masih mempertahankan nih. Ya, kita lihat besok atau di lusa. Kemungkinan Pren bisa breakout ya. Jadi seperti itu untuk Pren. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Telkom. Telkom hari ini juga cukup bagus, naik 3,31%, kelapa harga 3.430. Kalau dilihat dari asing net buy, walaupun masih tipis ya net buy. Kalau dilihat broker semarinya CLSA Sekuritas net buy di 269.000 karena tidak terdapat di top 10 seller. YU lumayan di 41.000 net buy. RX juga net buy ya. CS net buy ya, banyak broker-broker asing net buy ya, broker-broker besar asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal sama Telkom juga aman. Saya bilang kan Telkom ya maksimal kalau buruk-buruknya dia turun paling menguji EMA 200-nya di 3080 sampai 3050. Dan hari ini juga Telkom mempertahankan ya, kemarin hari Rabu Minggu kemarin mempertahankan supportnya di 3300, dan hari ini dia rebound dan breakout EMA 20-nya. Ya potensi Telkom 2 hari ke depan akan melanjutkan kenaikan. Minimal dia menguji lagi 3.500 sampai 3.540. Kalau bisa tutup di atas sini 2 hari ke depan, itu potensi bagus untuk Telkom di Januari. Target saya Januari kemungkinan dia juga
akan menguji 3.830, kalau mampu di breakout arah selanjutnya ke 4.100, dan target saya di 6 bulan ke depan Telkom menguji resistennya di 4.400 sampai 4.900. Ini saya sudah pasang target untuk Telkom ya. Telkom masih aman, gak masalah. Kalaupun dia koreksi ya, saya bilang koreksinya tidak akan lebih dari 3.000. Jadi seperti itu untuk Telkom, masih sangat besar berpotensi ke atas ya. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Tower. Tower hari ini tutup di level harga 965 sama harga penutupan pada hari Rabu kemarin, minggu lalu. Kalau dilihat dari Poren net buy, tapi net buy tipis. Kalau dilihat broker smart-nya terlihat DX ya, bisa dikatakan DX akumulasi ya, karena yang jual kecil-kecil dia beli di 147.000. CS juga akumulasi di 42.000 ya. GR juga akumulasi di 39.000 ya, lumayan nih bandar-bandar besar asing akumulasi. AK juga akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tower masih mempertahankan EMA 200-nya di 965 ya. Untuk besok ada potensi ya, Tower 2 hari ke depan harus tutup di atas 1.000 biar lebih aman. Jadi selama dia tidak bisa tutup di atas 1.000 ya, 2 hari ke depan itu potensinya ke 920. Saya pasang target sudah di 920. Jadi masih perlu hati-hati. Seperti yang saya bilang, mending beli Tower ini kalau sudah tutup di atas 1.000 ya. Kalau dia ada ke atas 1.000 baru spekulasi buy, itu lebih aman. Ya, kalau Bapak Ibu mau resiko ya buy aja di harga sekarang, cut loss-nya di bawah lowernya di hari Rabu minggu lalu. Lower hari Rabu minggu lalu ada di 940. Bapak Ibu bisa cut loss di 930 sampai 925 ya. Jadi seperti itu untuk Tower. Tower masih menunggu konfirmasi ya. Saya bilang kalau udah di atas 1.000, minimal di 1.010 ya, itu potensi bagus. Tower Januari bisa ke 1.100 menguji resisten sideway-nya. Jadi seperti itu untuk Tower. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Tebik. Tebik pada hari ini ditutup terkoreksi 1,73% ke harga 1.700. Tebik masih terus dijual asing. Kalau dilihat broker semarinya terlihat kaget net sell di 25.000, CS net sell di 11.000, Morgan Stanley malah net buy ya, net buy di 10.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tebik aman. Menurut saya ya ada potensi 2 hari ke depan dia akan breakout 1.800-nya resistennya ini ya. Karena Tebik hari ini koreksi tidak disertai volume, dan volumenya sangat tipis. Kemungkinan ya ini ada yang profit taking karena kalau yang beli di 1.600 minggu kemarin ya, saat dia menyentuh 1.800 nih mungkin ada yang take profit ya, kan lumayan nih. Kalau dapat di 1.610 sekitar 11% kan sangat besar itu. Mungkin ada yang take profit ya, atau yang pakai margin dia take profit daripada besok koreksi lanjut ya, mungkin dia take profit juga. Karena kalau dia lihat saat dia breakout volume tidak ada, ini kemungkinan turun, jadi dia take profit ya, nggak masalah. Tebik masih berpotensi ke atas ya. Target saya 2-3 bulan ke depan dia menguji 1.990 sampai 2.000 ya. Jadi seperti itu. Indikator MACD sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga sangat tinggi, potensi Tebik masih ke atas. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di sawaria.co/Borneo Trader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.